Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amelia Ayunitri Cahyanti dari kelas PL3B2 dengan NIM 235125007 SV22146. Di video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan constraint layout di Android Studio untuk membuat layout form registrasi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana menghubungkan layout tersebut dengan kode Kotlin untuk menangani input dari pengguna. Oke, pertama kita akan melihat file XML yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan constraint layout sebagai root layout. Constraint layout ini sangat fleksibel karena kita bisa mengatur posisi elemen-elemen UI sesuai dengan kebutuhan, seperti yang akan saya tunjukkan di bagian form registrasi ini. Oke, pada bagian atas saya menambahkan sebuah image view yang digunakan untuk menampilkan gambar header. Gambar ini diambil dari folder drawable dengan ID drawable illustration. Oke, jadi posisi gambar ini saya atur agar berada di tengah dengan menggunakan atribut layout constraint start to start off dan layout constraint end to end off yang mengikatkannya ke sisi kiri dan kanan dari parent layout. Kemudian di bawah gambar ada sebuah text view yang menampilkan text sign up. Teks ini saya ambil dari string resource yang sudah saya buat dengan ID string dan sign up. Oke, selanjutnya kita punya bagian form input yang terdiri dari beberapa teks input layout. Setiap teks input layout akan membungkus semua edit text untuk menerima input dari pengguna, seperti email, full name, username, dan password. Di sini saya menggunakan hint yang diambil dari string resource juga. Contohnya untuk email, menggunakan string email. Oke, saya juga menambahkan beberapa properti seperti input type, misalnya untuk email menggunakan teks email address agar inputannya sesuai dengan format email. Oke, jadi di bawah form saya menambahkan sebuah tombol sign up. Saat tombol ini ditekan, dia nanti akan memanggil fungsi submit data di file Kotlin yang nanti akan saya bahas juga. Tombol ini juga saya beri warna background dengan warna biru yang saya ambil dengan properti background tint. Oke, selanjutnya ada dua terakhir, yaitu saya menambahkan text view yang memberikan opsi untuk login jika pengguna sudah memiliki akun. Teks pertanyaan ini menggunakan text view biasa, dan untuk teks login saya memberikan warna biru agar terlihat seperti link. Oke, sekarang kita lanjut ke file mainActivity.kt. Di sini saya menggunakan view binding untuk menghubungkan layout XML dengan kode Kotlin. Dengan view binding ini, saya bisa mengakses elemen-elemen UI seperti edit text, button, secara langsung tanpa perlu memanggil find view build. Di dalam fungsi onCreate ini, saya menginisialisasikan binding dengan activity main binding inflate dan men-set view-nya dengan set content view binding root. Ini dapat memastikan layout yang kita buat tadi dapat terhubung dengan activity saat dijalankan. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling penting, yaitu fungsi untuk mensubmit data yang sudah saya jelaskan tadi di file sebelumnya. Jadi fungsi ini dipanggil ketika pengguna menekan tombol sign up. Di dalam fungsi ini saya mengambil teks dari setiap edit text menggunakan binding. Misalnya untuk mengambil input dari email, saya cukup memanggil binding email input text. Lalu saya menampilkan data yang diinput dari yang mengambil data yang diinput tadi menggunakan toast. Dengan cara ini nantinya kita dapat melihat email, full name, username, dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, selanjutnya saya akan membahas beberapa file pendukung seperti file string dan colors yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya kita ke file string resource. File ini berisi teks-teks yang digunakan di layout seperti sign up, email, full name, dan sebagainya. Dimana saya membuat string resource ini nantinya akan sangat membantu karena saya bisa dengan mudah mengganti teks di satu tempat tanpa harus mengubahnya di seluruh file layout. Kemudian ada file colors.
Saya mendefinisikan beberapa warna yang digunakan di aplikasi ini. Ada warna blue yang digunakan untuk teks login, dan ada warna gray untuk hint di edit text. Dengan mengelola warna di satu file seperti ini, nanti saya dapat dengan mudah mengubah tema aplikasi jika dibutuhkan. Dengan mengambil resource dari file colors dan dari source dari file string. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk meng-choose aplikasi saya ini. Kemudian mari kita lihat. Oke, seperti ini tampilannya. Saya telah menambahkan logo dari Drawable tadi, terus ada menambahkan sign up, terus ada yang dirangkum di dalam edit text seperti email, full name, username, password, kemudian ada button untuk sign up yang berisikan activity yang nantinya kita dapat melihat kembali email, full name, username, password itu sudah terdaftar apa belum. Kemudian di sini ada text view untuk menanyakan apakah pengguna memiliki akun atau tidak. Kemudian saya menambahkan text view juga untuk login dengan berwarna biru agar terlihat seperti link. Kemudian saya akan mencoba untuk mengisinya. Email misalnya, Amelia. Untuk full name-nya juga Amel. Username-nya juga ada Amel. Kemudian password-nya saya taruh saja 1, 2, 3, 4, 5 untuk tes saja. Oke, kemudian kita klik, kita sign up. Nah, telah terdaftar bahwa nanti email kita itu Amelia, full name-nya Amel, username-nya Amel, kemudian password telah berhasil disimpan. Oke, jadi sekian penjelasan lengkap tentang bagaimana membuat layout form registrasi menggunakan constraint layout di Android Studio, serta bagaimana menangani input dari pengguna dengan bahasa pemrograman Kotlin. Oke, video ini untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman bergerak satu dari Ibu Margareta. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.